Hari ini ulangannya susah sekali. Tadi malam aku sudah belajar, tapi kok lupa semua ya. Gimana cara ngerjainnya ini? Apa ya jawabannya? Hari itu Tobi sedang kesulitan mengerjakan ulangannya. Sebenarnya sih tadi malam Tobi sudah belajar, tapi karena terlalu tegang akhirnya semuanya lupa deh. Shh. Tobi. Apa sih, Ben? Kamu mau nyontek nggak? Ini contek aja. Kata Ben sambil berbisik, menawarkan contekannya kepada Tobi. Tobi menggeleng. Kak Ben, aku nggak mau nyontek. Walaupun kesulitan, Tobi memilih untuk tetap jujur dan tidak kompromi dengan dosa. Ia menarik nafas dalam lalu berdoa. Tuhan, hari ini aku ada ulangan Tuhan. Tolong bantuin aku dong Tuhan, supaya aku bisa menyelesaikan ulangan ini dengan baik. Berikan hikmat, akal budi, dan kepintaran, dan juga ketenangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya aku pasti bisa menyelesaikan ulangan ini tanpa mencontek hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Wow, luar biasanya Tobi akhirnya bisa menyelesaikan ulangannya dan dapat nilai terbaik. Wah, good job ya Tobi. Sekarang ayo kita baca ayat utama kita hari ini di Imamat pasal 18 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Dalam ayat yang tadi kita baca, Allah berfirman kepada orang Israel, jangan kompromi ya, dan jangan meniru kebiasaan buruk orang-orang Mesir. Kita itu harus hidup sesuai sama ketetapan perintah Tuhan. Tidak kompromi. Tidak kompromi itu apa Kak Cici? Tidak kompromi itu sama dengan kita tidak mengikuti godaan untuk berbuat dosa. Contohnya apa? Ayo, kalau tidak kompromi itu kayak tadi cerita tentang Tobi dan Ben. Ketika Tobinya lagi kesulitan mengerjakan ulangan dan Ben menawarkan contekan, Tobi tidak terpengaruh dan Tobi tidak ikut mencontek. Seperti contoh lainnya misalnya lagi main sama-sama nih. Ternyata teman kalian ada yang punya mainan bagus. Terus teman kalian ada yang bilang kayak gini, kita curi yuk biar kita bisa mainin berdua. Kira-kira boleh nggak? Tidak boleh ya. Atau ketika lagi malas-malasan di rumah, hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, main HP terus, boleh tidak? Tidak, jangan ikut-ikutan sama teman-teman. Terus bilang gini sama mama, Mama, itu aja temannya aku, dia aja malas-malasan di rumah, masa aku nggak boleh? Jangan seperti itu ya teman-teman. Terus Kak, apa yang harus kita lakukan? Ya, menurut firman Tuhan yang tadi kita baca, kita harus tetap melakukan apa yang benar menurut Tuhan. Apa yang benar Kak? Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan berbohong, boleh tidak kita berbohong? Tidak dong. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, kita boleh tidak mencuri? Tidak boleh. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Hari ini Kak Cici rindu untuk melihat sebuah perubahan yang besar terjadi di antara kita. Sekarang mari kita berdoa, tutup mata dan lipat tanganmu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami bisa bangun, tidak kekurangan satu apapun. Tuhan Yesus, sebentar kami mau beraktivitas. Mungkin beberapa ada yang mau beristirahat. Tuhan Yesus, jagai sertai kami, lindungi kami dengan kuasa darah Roh-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Papa Mama lebih lagi. Pimpin hidup kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan bisa mengingatkan kami atas setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan kami bisa belajar untuk melakukannya setiap hari. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di bacaan renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.